Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, respected my teacher and my fellow student. So, my name is Randy Wardana. I'm come from Kayong Utara Regency, namely Matanjaya Village. And now I'm a student of Nahdlatul Ulama University. So, today I wanna tell you about sociolinguistic happened at the time. As you know, sociolinguistic happened in the long run. So, I wanna tell you what is one of them. Okay, let's go to check it. Let's go we analyze. So, jadi sosiolinguistik itu sering terjadi ketika perubahan zaman. Apa sih sosiolinguistik itu? Sosiolinguistik itu adalah perbedaan bentuk, struktur, dan penggunaan bahasa yang terjadi akibat pengaruh faktor sosial, geografis, fungsional, dan media komunikasi yang lain. Dengan kata lain, cara yang menggunakan bahasa dapat berubah tergantung pada tempatnya, tergantung penutur ataupun lokasi di mana dia mengucapkan bahasa tersebut. Jadi begitu. Jadi pada intinya, sosiolinguistik itu perbedaan bentuk atau struktur dalam penggunaan bahasa. Jadi, saya akan bahas kepada kalian tentang salah satu fenomena sosiolinguistik yang terjadi sekarang tanpa kita sadari, itu fenomena sosiolinguistik. Akan tetapi berjalan seperti biasanya di kehidupan sehari-hari. Padahal di situ ada sosiolinguistiknya. Yang pertama, kenapa bahasa itu berubah? Yang pertama, karena variasi regional. Saya akan memberitahukan kepada kalian sesuatu yang terjadi, yaitu tentang materi language variation. Di dalam language variation itu ada variasi regional, variasi yang berdasarkan wilayah geografis. Jadi penuturnya dari Asia, Amerika itu berbeda. Yang kedua, variasinya variasi sosial. Variasi yang sosial muncul karena faktor sosial seperti ekonomi, pendidikan, usia, ataupun profesi. Kalau faktor sosial ini juga akan mengubah logat variasi bahasanya. Yang ketiga, ada namanya variasi situasional atau register. Variasi bahasa yang tergantung pada konteks, formal atau informal. Contohnya, ketika kita berbicara di suatu rapat, forum, itu kan formal, maka beda bahasanya yang kita gunakan ketika informal, ketika masih bercanda dengan teman ataupun bercanda dengan lainnya. Oke? Kemudian yang terakhir, language variation itu berubah karena ada variasi media atau teknologi. Sebagaimana kalian tahu, teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Maka language variation-nya juga akan berkembang di situ. Variasi media ini apa? Bahasa yang muncul karena pengaruh media, komunikasi digital, seperti media sosial, chatting, forum game, dan aplikasi virtual lainnya. Oke, saya sampai di sini. Apakah kalian paham tentang
Sosiolinguistik materinya yaitu language variation. Language yang berbeda-beda bahasanya disebabkan yang pertama karena register sosial, situasional, media, dan teknologi. Itu adalah penyebabnya. Oke. Oke, ada nih satu contoh. Salah satu contoh language variation yang terjadi di hidup kita. Salah satunya ketika kita berbicara dengan teman kita, "Hey, gue udah submit tugasnya semalam." Submit itu bahasa Inggris digabungkan dengan bahasa Indonesia, mencampurkan mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu adalah sosiolinguistik. Kenapa sosiolinguistik? Perpindahan antar bangsa dalam satu percakapan, biasanya antar kalimat atau antar topik. Dan juga pencampuran unsur dua bahasa dalam satu kalimat atau ujaran. Banyak kan kalian tahu seperti apa yang lainnya ya? Seperti sumpek nih, healing yuk. Nah, healing itu bahasa Inggris. Akan tetapi kita campurkan dua unsur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apalagi santai saja. Ada sebagian bilang relax saja. Nah, inilah antara dua bahasa digabungkan menjadi satu. Itu adalah salah satu contoh language variation. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, bisa pengaruh globalisasi, internasional bahasa, kebiasaan generasi muda, pengaruh media massa, dan pendidikan bilingual dan lingkungan kerja internasional. Oke. Kenapa ini bisa dikatakan dengan language variation? Karena ini berkaitan dengan salah satu penyebab language variation yang tadi disebutkan ada variasi sosial. Contoh ini termasuk variasi sosial karena menunjukkan gaya bahasa dan komunikasi tertentu seperti anak muda perkotaan. Paham sampai di sini? Oke. Yang kedua, contoh kedua ada juga nih AFK bentar ya. Nah, maksudnya itu saya keluar bentar ya, nggak mau main game lagi, tapi AFK bentar ya. Nah, ntar gue gas, sefek lagi. Nah, maksudnya nanti saya akan membunuh 5 lagi. Ini adalah pencampuran bahasa tapi melalui game. Ini disebut dengan language variation. Ada juga lainnya ngepush yuk, ngepush, mabar yuk. Ngepush itu dalam bahasa Indonesia artinya sebenarnya main game yuk. Tapi dalam kalangan anak muda ngepush yuk. Ngepush itu artinya main game yuk. Jadi ini termasuk language variation. Kenapa language variation? Ini terjadi karena dialek berkembangnya teknologi, terlebih khususnya di dalam game. Jadi mereka menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangannya dengan teknologi, platform digital, media sosial, online, ini akan dapat merubah kosakata, struktur kalimat, dan gaya komunikasi yang berbeda dari bahasa formal atau tradisional. Oke, sampai di sini saja ya yang dapat saya sampaikan. Ini dua fenomena yang terjadi
Sekarang tentang sosiolinguistik. Yang pertama, tentang materi language variation, variasi-variasi bahasa, penyebabnya bisa karena regional, sosial, register, dan teknologi ataupun fungsional. Contoh pertama itu disebabkan oleh sosial, menggabungkan dua bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Yang kedua disebabkan oleh teknologi, lebih khusus games. Mereka membawa kehidupan game membawa kebiasaan game, gaya bicara game di kehidupan sehari-hari. Ini dua fenomena yang terjadi, salah satu fenomena sosial musik yang terjadi sekarang. Oke, saya akhiri dengan presentasi saya yang sebegitu singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari video yang singkat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.